Pak Priyanto, kalau melihat yang tadi disampaikan Perbarindo soal tata kelola dan juga sudah disinggung sebelumnya oleh Ibu Telisa begitu, apakah adanya award ini juga mendorong peningkatan tata kelola yang lebih baik di perbankan? Iya, betul Mbak Anneke. Jadi bagaimana mengkaitkan LPS Award dengan tadi dorongan untuk perbankan memperbaiki, memperkuat struktur di dalam badannya sendiri. Jadi memang bank-bank yang apa istilahnya yang nanti aktif itu adalah bank-bank yang nanti akan kita lihat adalah bank-bank yang memang bisa menjadi reference untuk konteks tata kelola, untuk konteks risk management, termasuk infrastruktur di dalamnya termasuk infrastruktur IT dan IS-nya, information technology dan information system-nya. Karena hanya dengan bermodal itu maka perbankan bisa memberikan track record yang bagus dan itu bisa dibuktikan oleh masyarakat penabung terutama sehingga apa yang disampaikan perbankan dalam kegiatan-kegiatan literasinya itu dapat betul-betul terefleksi ke dalam kinerja bank itu. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat punya waktu, punya kompetensi untuk mendalami risiko yang ada di bank. Nah, itu tugasnya LPS gitu. Sehingga dan itu tugas LPS dalam rangka membantu menjaga stabilitas perbankan, sistem perbankan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, di dalam melaksanakan tugas itu tadi pilarnya adalah masyarakat harus tahu, terliterasi dengan baik. Bukan hanya oleh LPS, tetapi juga oleh yang dijamin atau peserta penjaminan LPS. Nah, di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, LPS itu juga berdialog dengan perbankan untuk mendorong perbaikan, penguatan tata kelola, terutama tata kelola ini menjadi unsur penting bagi perbankan karena basis pilarnya adalah kepercayaan. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kecukupan infrastruktur yang digunakan. Infrastruktur yang digunakan itu akan membantu penguatan tata kelola. Jadi kalau sudah semua tersistemize, otomasi, mengurangi human intervention lah. Jadi barangkali itu yang menjadi dorongan dari LPS. Nah, dengan LPS Award yang sekarang memang refleksinya ke dalam tadi aktivitas literasi, aktivitas perbankan di dalam mendukung program penjaminan LPS mengedukasi masyarakat. Kemudian juga aktivitas perbankan yang terkait dengan kepatuhan pelaporan. Dari penyampaian kepatuhan pelaporan itu kami bisa mendeteksi sebenarnya bank-bank yang punya tata kelola yang bagus, terutama yang terkait dengan infrastruktur yang digunakan bank-bank termasuk bank perekonomian rakyat di dalam mencatat semua transaksi keuangan dan kemudian menerjemahkan ke dalam format laporan-laporan yang diminta oleh regulator baik OJK, Bank Indonesia maupun juga LPS. Jadi regulator di sektor keuangan itu memerlukan informasi yang reliable yang dari perbankan dan itu hanya dimungkinkan dengan baik kalau perbankan memiliki tata kelola termasuk terkait dengan pengelolaan data dan juga dukungan infrastruktur yang memadai. Mungkin itu Mbak Anneke. Baik, terkait dengan penyampaian kepatuhan, apakah ini nantinya juga menjadi indikator juga untuk menilai seperti apa penerapan tata kelola yang baik? Kalau dari kami lebih dalam konteks bahwa meyakini informasi yang disampaikan. Jadi yang dilihat bukan hanya kalau harus menyampaikan tanggal 1 dia menyampaikan tanggal 1 ya, tetapi juga menyampaikan tanggal 1 tetapi kemudian tidak ada koreksi dan kemudian yang disampaikan itu lengkap. Nah, dari situ kami memotret ya untuk seperti apa kondisi terkait dengan tata kelola dan infrastruktur yang ada di bank. Saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa di dalam melaksanakan tugasnya LPS juga melaksanakan surveillance kepada perbankan. Nah, ini kami bergandengan erat dengan teman-teman di otoritas jasa keuangan. Sehingga gitu ya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, kami bisa mengantisipasi lebih awal, lebih baik. Jadi bagian dari surveillance tentu melihat juga apa yang ada di dalam
perbankan ya, tetapi konteksnya berbeda dengan teman-teman pengawas di OJK. Jadi mungkin itu Mbak Anneke. Baik, kita beralih lagi ke Pak Teddy. Pak Teddy, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan Perbarindo untuk bisa mendorong peningkatan tata kelola di tiap-tiap anggota BPR? Pertama, Mbak, bahwa kalau kita ini kan memang industrinya berbasis kepercayaan. Kunci kepercayaan berarti kita harus memiliki tata kelola yang baik. Salah satu unsur dari tata kelola adalah kepatuhan. Kepatuhan itu pasti dong patuh kepada undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang paling sederhana patuh terhadap otoritas jasa keuangan dan peraturan pemerintah lain representasi contohnya adalah LPS. Memang kegiatan ini adalah nanti ini salah satunya unsur kepatuhan. Kepatuhan tepat waktu pelaporan, kepatuhan pengolahan penyajian data, kepatuhan siapa yang bertanggung jawab akan tersampaikan. Ini adalah bagian dari tata kelola yang pasti akan kita lakukan, Mbak. Dan secara terus-menerus kepatuhan ini juga perlu akan ada dari tingkat kesehatan bank. Ini juga salah satu unsurnya parameter tata kelola ini 30% bobotnya. Ya, jadi bobotnya cukup signifikan dan saya pastikan bahwa teman-teman kita juga seiring sejalan terkait dengan kepatuhan bahwa dana masyarakat khususnya ini terkait dengan LPS yang dititipkan oleh masyarakat ke BPR ini juga harus tercatat di bank dan dipastikan terjamin juga oleh LPS dan ini bagian dari tata kelolanya. Saya pikir itu. Baik Pak Teddy, tanggapan Perbarindo seperti apa terhadap apresiasi dari LPS yang sudah diberikan pada perbankan sejauh ini terkait dengan kontribusi meningkatkan literasi keuangan dan juga menjaga tata kelola dengan baik? Oh, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Mungkin nanti kita tunggu edisi berikutnya, Pak. Karena LPS juga selain menginisiasi Hari BPR, BPRS bersama, melakukan literasi zooming kepada seluruh anggota kita, penguatan kompetensi SDM, terutama di level sertifikasi level 4 dan 3, kemarin juga menyiapkan satu forum penguatan tata kelola. Ada kelas khusus nih. Nanti mungkin katanya rencananya diadakan di salah satu DPD. Kita berkeliling bagaimana ada satu penguatan kompetensi diberikan kepada para pejabat eksekutif khususnya yang membawai Pak ya adalah membawai Menris Tata Kelola dan APU PPT. Saya pikir itu nanti sinergi dan kami apresiasi di luar yang tadi bahwa penjaminannya kita lebih tinggi dibanding teman-teman atau saudara kita yang lebih tua, Bang Umum. Itu aja. Saya pikir apresiasi buat LPS. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Telisa. Ya, Ibu Telisa dari sudut pandang juri LPS Award dan juga setelah melakukan penilaian terhadap berbagai bank, Anda melihat seperti apa peran perbankan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan program penjaminan simpanan ini? Ya, tentunya perbankan sebagai pelaku yang menjalankan ya aktivitas di sektor keuangan ini tentunya akan sangat relevan ya pastinya untuk menjaga tata kelolanya karena kalau misalkan dia tidak menjalankan tata kelola yang baik nanti dia juga akan kehilangan konsumen karena kan konsumen juga sekarang aware ya dengan edukasi finansial yang semakin meningkat, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, demand untuk kesadaran pentingnya tata kelola di dalam suatu organisasi itu menjadi semakin meningkat jadi tuntutan dari nasabahnya sendiri itu juga semakin tinggi ya. Jadi artinya bahwa ingin perbankan yang menjalankan tata kelola dengan baik karena dia ini kan perbankan ini bisnis kepercayaan ya tadi sudah disampaikan juga. Jadi kalau misalkan tidak percaya tadi disampaikan oleh Pak Pri ataupun Pak Teddy, ya bagaimana konsumen juga bisa lebih mempercayakan aset-asetnya gitu ya. Jadi kepercayaan itu sangat penting dan dengan tata kelola yang baik itu akan menentukan sustainability juga. Jadi di era yang sekarang konsumen juga mengharapkan ada sustainability ya dengan tata kelola yang baik. Jadi diharapkan nanti dengan tata kelola yang baik, manajemen resiko juga berjalan dengan baik, semuanya resiko tuh lebih terminimalisir. Dalam setiap produk perbankan ataupun dalam setiap kegiatan perbankan itu pasti ada resikonya, tetapi dengan adanya tata kelola resiko ini bisa lebih terkendali, lebih terantisipasi seperti itu. Jadi sistemnya itu bekerja ya. Saya melihat di sini ada konsep GRC namanya governance, risk, dan compliance. Jadi kalau kemudian patuh, kemudian menjalankan governance dengan baik, resiko itu bisa terkelola dengan baik. Karena resiko itu nggak mungkin nol, tapi dia bisa terkelola dengan baik. Jadi risk profile-nya itu lebih terkendali, terus kemudian net factor risk-nya juga lebih bisa dikelola dalam perekonomian itu sendiri. Jadi
ini akan feedback-nya akan bagus nanti begitu dan perbankan menjadi sehat. Nah, nanti ketika tata kelola baik, kemudian perbankan sehat, perbankan yang sehat itu bisa menjalankan tugas utamanya apa? Fungsi intermediasi, yaitu mengalirkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana dan mendorong kesejahteraan masyarakat lebih lanjut. Di mana bank juga memiliki peran sebagai agent of development. Jadi dengan penerapan ini semua, bank sebagai agent of development itu fungsinya berjalan dengan baik dan bisa terus mendukung kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kan tentunya perbankan ini apa sih tujuannya kan juga untuk meningkatkan pembangunan gitu. Jadi dengan perbankan yang sehat menjalankan tata kelola yang baik, dia bisa menghasilkan pembangunan yang lebih baik. Seperti itu sih konsep Tuli ya. Seperti itu.